Kalau dulu itu ibu pulaan kulit itu paling cuma 2 karung, 3 karung gitu mas. Jadi paling sekarung itu paling 30 kilo mas. Laku terbanyak kalau pas lebaran itu paling mas, itu paling bisa 1 ton. Pengiriman paling Jakarta itu ada, terus ke Kudus juga ada. 2 kental itu paling jadi 120 sampai 150 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadi Purwanto, selaku pemilik dari Recek Buibik. Saya generasi kedua dari ibu saya, jadi penerus terus, yang berada di alamat Jalan Samas KM 1,5 Palbapang Bantul. Oh, ini apa ini Pak? Ini kulit yang habis direndam mas. Oh, yang habis direndam ya? Ya. Nanti direndam 1 hari atau semalam. Oh, semalam? Ya. Kalau mau direbus kan dipotongi biar enak. Oke. Ini caranya. Ngambilnya dari mana ini Pak? Ini dari Sulawesi, Toraja. Sulawesi? Ya. Oh, kalau boleh tahu ini sapinya jenis sapi apa ini? Ini kerbau ini mas. Oh, kerbau Pak? Iya. Oh, kerbau ya? Ya. Nah, ini beratnya berapa kilo ini 1 lembar ini? 1 lembar kurang lebih 30-an kilo. 30 kilo? Iya. Berat banget ya Pak ya? Iya. Lumayan. Nah, ini sehari berapa ini Pak? Berapa lembar biasanya? Sehari biasanya kurang lebih 14. Oh, 14 lembar. Banyak banget ya Pak ya? Habis ini prosesnya ini apa ini Pak? Prosesnya? Terus dipotong agak kecil terus direbus. Oh, jadi habis ini langsung dipotong? Ya. Ini nggak dikerok dulu atau dikerok dulu nanti Pak ini Pak? Nanti kalau sudah direbus mas. Oh, jadi pengerokannya ini habis direbus ya Pak ya? Ya. Kalau usaha ini dari ibu udah lama sekali ya mas, udah dari tahun 85-an saya kecil aja udah. Usaha ini mungkin dulu dari nenek juga usaha kulit sapi ya, dulu kan pengrajin kendang barang itu. Terus ibu coba-coba mungkin bikin recek gini, terus ya itu sampai sekarang. Ini proses apa ini Pak? Proses dipotongnya digodok itu loh. Oh, yang habis direbus tadi? Ya. Oh, sebelum direbus dipotong-potong dulu ya Pak ya? Ya. Oke, nah ini dipotong ini. Wah, bapaknya udah ahli ya. Ini padahal tebel banget nih. Bang. Jadi ini habis di rendam selama semalam ya Pak ya? Ya. Terus habis itu dipotong. Dipotong nanti direbus. Direbus. Oh. Entah ini nanti gini saya di. Wah. Jadi apa ya, lembaran kecil-kecil ya Pak ya? Lembar cilik ya. Ini nanti diukel saja ini. Oke. Biasanya 1 lembar ini dipotong-potong jadi berapa ini Pak? 4. Oh, jadi 4 ya? Ya 4. Ini panjang-panjang ini. 1 lembar bisa sampai berapa kilo kira-kira ini Pak? 1 lembar ini? Kalau kering ya kira-kira ya 10 kiloan. 10 kilo ya? Ya. Kalau misal basah lebih berat ya Pak ya? Lebih ya, ini lebih. Kalau gini lebih 12 mudanya 1 kilo. Oh, ini sampai motongnya sampai dipukul-pukul gini ya Pak ya? Ya. Lumayan berat ini. Oke, habis ini direbus ya Pak ya berarti? Ya. Oke. Kalau ibu mungkin dari mbah saya ya mas, tapi juga kurang tahu. Soalnya kan ini udah saya kecil juga udah produksi kayak gini gitu loh mas. Saya mulai pegang itu setelah mungkin tahun 2010-an ya. 2010-an ya. Nah, terus untuk apa ya, meneruskan usaha ini dari tahun
paling 10-an tahun ini lah mas, 20. Jadi belajarnya sekalian menghandle Oh, usaha ini ya. Oh, ini yang baru masuk ya Pak ya? Iya. Nah, ini proses apa ini Pak? Ini perebusan kulitnya mas. Perbusan ya? Ya. Jadi yang tadi diapain ini Pak? Tadi udah dipotong terus dimasukin ke ini tempat perebusan. Ya. Tadi yang dipotong yang belum kecil-kecil ya Pak ya? Baru potong masih lumayan lebar-lebar gitu ya? Ya. Nah, ini fungsinya buat apa ini Pak? Biar memudahkan untuk mengerjakannya, membersihkan bulu dan sisa-sisa kotoran yang masih Kotoran yang nempel ya? ya nempel. Ini kali rebus ini berapa lembar atau berapa kilo biasanya Pak? Sekali rebus itu biasanya dua hewan sekitar 65 kilo. 65 kilo ya Pak ya? Ya. Nah, ini rebusannya biasanya berapa jam atau berapa menit ini Pak? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam? Ya. Lama juga ya? Ya. Oke, kita tunggu sampai Sampai mateng. matang ya? Nah ini udah matang ini. Oh, ini udah matang. Setelah matang dimasukkan bak lagi. Oh, masuk. Panas banget. Iya. Nah, ini di bak ini fungsinya biar apa ini setelah ini? Yo. Nek dingin kan dibersihkan bulunya. Atau sudah dingin. Jadi dikerok biar mudah ya Pak ya? Nah, ini dulu kegiatannya apa ini Mas? Saya nggak ada sih mas, ya dari dulu bantu-bantu ini. Ya karena orang tua aja ya mas, kan pegawainya udah lumayan banyak, kasihan juga kalau nggak ada yang nerusin gitu loh. Jadi ya kalau pemasaran sini kan udah ada yang ngambilin gitu loh mas, jadi udah ada bakul-bakulnya, nanti datang sini ngambil gitu. Tapi yang diantar gitu juga ada. Ini proses apa ini Bu? Ini anunan apa dikerok dulu. Ya. Ini keroknya pakai apa ini Bu? Ini pakai apa kita benar? Bikin sendiri ya? Apa pesen? Ininya bikin sendirinya beli. Jadi bikin sendiri ya? Ya apa? Jadi gampang banget Bu ya, ini langsung ngupas ya? Iya. Setelah direbus tadi ya Bu ya? Ini kan anu apa? Tajam. Nah, ini satu ini selesai berapa menit ini? Bilang ya 10 menit kalau saya. 10 menit ya? Iya. Ini lumayan cepat lah ya Bu ya? Iya. Nah, ini habis dikerok ini nanti diapain? Nanti diketok. Diketok lah ini ya? Iya, kecil-kecil tuh. Yang agak panjang-panjang tapi ya Bu ya? Enggak, ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang apa? Panjang gede, panjang kecil. Ya Mbak. Respon awal orang-orang ketika melihat usaha ini nih gimana Mas? Ya biasa aja sih mas. Jadi nggak ada yang protes tuh dari Kayaknya nggak ada. Soalnya kan yang bantu-bantu kan orang-orang sini juga. Jadi ya intinya bisa bantuin ekonomi lah. ini bermanfaat untuk warga-warga setempat. Oh lah. Pembelinya biasanya di kalangan, kalau sini kan biasanya tengkulak, jadi dijual lagi di pasar gitu loh mas, yang ngambilin kebanyakan. Jadi kayak reseller gitu. Ini proses apa ini? Namanya ini gambir. Gambir namanya? Gambir. Oh, jadi ini yang udah dipotong agak panjang-panjang tadi ini terus sudah dijemur atau Gede dawa. Ya. panjang? Ini ya. Ini yang udah dijemur berapa hari ini? Ini iki baru 1 hari. Atus kan iki dipotong-potong. Jadi ini baru dipotong ini, hari terus baru dipotong yang kecil-kecil ini ya? Ini terus dijemur lagi sampai kering. Sampai berapa hari biasanya Bu dijemur? Tunggu panasnya ya. Tergantung panasnya niku. Lama. 4 hari kurang. Ada ya. 5 hari kalau panasnya kan kering banget toh. Ini untuk ukurannya memang udah
emang harus gitu atau bisa Ini permintaan ya? Tergantung ya Bu ya. Ada yang minta gitu ya. macem-macem. Jenengan kok nggak masuk ke dalam lihat yang gorengan mateng. Jadi alatnya ini khusus atau ini pesen beli atau apa ini? Ini pesen. Oh ini pesan ya? Bisa lentur. Oh. Dulu pernah pakai kayu itu, malah nggak enak. Oh malah nggak enak. Ini langsung dijemur lagi ya Bu ya? Pakai anjang gituan terus. Kalau dulu itu ibu kulaan kulit itu paling cuma 2 karung, 3 karung gitu mas. Jadi paling sekarung itu paling 30 kiloan ya. Laku terbanyak kalau pas lebaran itu paling mas, itu paling bisa 1 ton, itu paling seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya? Oh. Nah, Mas ini proses apa ini Mas? Proses pengerjaan, Penyucian ya Pak ya? penyucian Oke, ini nyucinya berapa kali nih Pak? satu kali. Satu kali aja? Satu kali, habis ini dijemur. Nah, ini kira-kira berapa kilo ini Mas? Burung. Berapa kilo ini Mas biasanya Mas? Berapa kilo ini satu kali ini? Satu ya 30-an. 30-an ya? 30-an. Habis ini langsung dijemur ya Mas ya? Iya. Yo, nyangka nggak nyangka sih mas, yang penting disyukuri aja. Ya alhamdulillah mas, masih bisa jalan, masih bisa ngasih kerjaan ke orang-orang, Bisa membantu orang lain. bantu orang, ekonomi orang gitu aja. Nah, ini proses apa ini Bu? Ini proses buat rambak. Jadi ini lagi di apa ini? Ini dijemur. Oh dijemur ya? Ya, Nah, ini penjemuran biasanya berapa hari Bu? 1 minggu kalau panas terus. 1 minggu? Iya, Oh jadi lama banget ya? lama. Kalau nggak lama nanti empuk nggak bisa jadi rambak. Oh, kenapa bisa? Kalau misal dijemurnya cuma berapa hari nanti gimana itu jadi rasanya atau? Itu biasanya kurang baik hasilnya. Kurang baik ya? Enggak. Ini ada yang udah berapa hari aja ini Bu? Ini ada yang sudah 3 hari, 2 hari. Kalau yang 3 hari seperti apa Bu? Boleh dicontohkan? 3 hari ini kan rada kering. Ini Nih, udah keras ya Bu ya? sudah keras. Oh iya iya. Ini paling tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi ya? Iya. Nah nanti ini kalau udah benar-benar kering banget, jadi warnanya jadi agak kecoklatan atau gimana nih? Ini kalau kecoklatan yang lulangnya tua. Yang kuning-kuning ini muda. Oh mudah ya. Ya. Nah, habis dijemur ini langsung diproses apa ini? Diproses diungkap di sana. Oh diungkap. Iya. Jadi ini nunggunya sampai 1 minggu ya Bu ya? Iya, kalau panas terus, kalau nggak panas terus bisa lebih. Kita kembali lagi besok. Pak sudah Ya. 1 minggu. Heeh. Sini ada yang sayur sama yang gurih, jadi langsung dimakan. Kalau yang sayur ada, itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bedanya di apa itu Mas? Bedanya di kualitas barangnya sih mas. Kalau sini ya yang nomor 1 itu tadi. Yang 1 itu ya? Yang paling banyak nantinya yang nomor 1. Oh ini yang udah dijemur dari 1 minggu ini ya Mas ya? Iya mas. Jadi warnanya udah berubah kayak gini ya Mas ya? Oke. Nah ini dimasukin karung, disimpan berapa hari ini biasanya Mas? Ya nggak sampai 1 hari nanti. Langsung digoreng? Iya, dipilih dulu lah. Oh dipilih dulu? Nanti ini dipilih yang gimana nih Mas? Yang jelek, yang Oh yang kurang bagus dipisahkan gitu ya? harus dipisahkan. Oke. Nah jadi nunggu selesai. Iya. Nah ini biasanya sekarang ini bisa sampai berapa kilo ini Mas? Ya sampai 40 sampai 50. Kira-kira. Udah bisnis langsung digoreng ya Mas ya? Iya. Kalau ada teman-teman nih yang pengen nyobain atau pengen jadi reseller bisa nggak ya? Bisa ke nomor saya di 0857 4357 6590. Google Map ada, Rambak Klecek Bu Ibu. Nah ini proses apa ini Mas? Itu namanya ngungkep apa kencem itu. Ngungkep ya? Iya.
Nah, ini gede banget nih, apa namanya ini? Wajan ya? Iya. Nah, ini berapa kilo satu kali ngungkep ini, Pak? Paling enggak maksimal 50 kalau. 50 kilo ya? Iya. Nah, ini ngungkep ini berapa lama ini, Pak? Paling enggak 2 hari. 2 hari? Iya. Berarti itu 2 hari itu berapa kali ngungkep ini gitu, Pak? Maksudnya Ya cuma satu ini. satu ini, tapi nunggunya sampai 2 hari? Iya. Wah, lama juga ya? Iya. Nah, ini fungsinya ngungkep ini buat apa ini, Pak? Biar itu ngembang. Bisa, Mengembang. Iya, mengembang. Kalau nggak diungkep kan nggak ngembang. Jadi harus kita tunggu sampai 2 hari ya, Pak ya? Iya, nggak sampai bisa ngembang-ngembang kayak ini loh. Oh, habis diungkep ini nanti diapain ini, Pak? Langsung digoreng? Enggak, dipilih dulu kan yang Oh, dipilih dulu. yang tebal sama yang tipis. Terus langsung nanti digoreng. Oh, Pemilihannya di situ. jadi kita tunggu ya. Jadi kita harus nginep dulu 2 hari ya. Iya, mereka biar ini kan biar apa? Ditiriskan dulu ya. Iya, minyaknya biar Udah turun ya. iya. Oke. Pengiriman paling Jakarta itu ada, terus ke Kudus juga ada. 2 kental itu paling jadi 120 sampai 150 kilo. Nah, ini proses apa ini, Bu? Ini proses pembuatan rambak ini yang mau digoreng. Ini dipilih-pilih dulu, Bu. Dipilih yang besar, yang tanggung, yang kecil. Biar kalau digoreng nggak gosong. Nah, ini ada kualitas tertentu, Bu, buat yang kecil, yang gede. Ada yang besar ini buat nomor 1, nomor terutama 1. yang kedua ini ya buat nomor 1. Nek kecil-kecil buat nomor 3. Oh, jadi yang Potongan. unggulannya ini yang besar-besar, yang panjang-panjang itu ya, Bu ya? Ya, ini buat nomor 1. Oh, jadi gini. Nah, ini langsung dimasukin ke Iya, plastik ya, Bu ya? iya. Jadi langsung digoreng, Digoreng baru terus nanti baru di packing ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau awetnya sendiri ini berapa lama ini, Pak? Ini lama Mas, kalau nggak dibuka itu bisa 3 bulan nggak apa. Itu paling cuma ibu, bapak, terus dibantu 1 orang kalau nggak salah tuh. Karyawan sekarang 27 orang. Kalau ini apa ini, Pak? Ini namanya apa? Manasi, pemanasan Oh, sebelum manasi. digoreng, ya sebelum digoreng. Jadi setelah diungkep 2 hari Ya, kemarin ini, Iya, langsung itu. dipanasin dulu. Iya, panasi biar mengembang deh. Nah, ini kalau misal nggak dipanasin dulu langsung digoreng nanti gimana nih, Pak? Nggak bisa ngembangnya kurang Oh, biasanya. jadi nggak bisa mekar gitu ya, Iya. Pak? Ini kan yang rambak lalap tuh, yang kerupuk itu ya. Yang bukan yang sayur, kalau sayur kan bisa pecah. Berarti ini apinya gimana nih, Pak? Apinya sedang aja. sedang aja? Iya. Jadi nggak terlalu panas ya? Iya. Oke. Kendala mungkin cuaca ya Mas, kalau sering hujan itu ya jemurnya kan susah. Terus kayak kemarin ada penyakit itu loh Mas, apa? Kuku dan mulut itu kan cari kulitnya juga susah, perlu izin-izin. Kalau untuk cuaca sih susah ya Mas, soalnya kan kalau di oven itu juga beda nanti hasilnya gitu. Kalau yang izin-izin itu ya diusahain. Nah, ini proses apa ini, Mas? Ini proses penggorengan, Mas. Penggorengan ya, Mas ya? Iya. Oke. Nah, ini berapa banyak nih biasanya satu kali goreng ini? Biasanya kalau satu wajan ini 1 cintung. 1 sintung? Iya. Oh, itu namanya sintung ya? Iya. Jadi 1 kali. Oh, ini alatnya yang buat goreng ini apa ini, Mas? Serok. Serok? Iya. Jadi nggak pakai itu ya, apa namanya itu? Kalau di SpongeBob itu namanya spatula. Spatula nggak pakai. Nggak pakai ya? Jadi cuma pakai sorok aja ya? Nah, ini berapa menit, Mas, kalau gorengnya ini? Kira-kira paling ya 2 menit. 2 menit? 2 menitan. Cuma 1 kali ya, Mas ya? Iya. Oke. Nah, ini di sini ada tambahan lain atau mungkin bumbu-bumbu itu? Kalau yang gurih ini biasanya sebelum diproses pengungkepan nanti dikasih cuma direndam sama air garam. Oh, Lalu pas mau proses pengungkepan itu ya? Diungkep itu ya? pas proses pengungkepan nanti dikasih Garam. bawang. Oh, bawang ya? Iya. Biar gurih ya, Mas ya? Iya. Oke. Jadi ini udah matang, nanti langsung bisa di packing ya, Mas ya? Iya. Oke. Ini kan saya tadi ngelipet proses dari awal sampai akhir ya, Mas ya? Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang niru gimana, Mas?
Niru nggak apa-apa mas, rezeki kan udah ada yang ngatur jadi. Jadi kalau nanti jadi saingan gimana mas? Biasa aja sih mas. Ini aja ya. Oh, karyawan sini yang dari sini terus bikin sendiri juga ada. Jadi nggak khawatir ya mas ya? Udah ada yang ngatur jadi nggak. Mungkin jaga kepercayaan pelanggan gitu aja, tetap jaga kualitas. Itu aja sih mas. Ya prinsip hidup. Kalau bisa kita jadi orang itu bermanfaat buat orang lain. Apa ya? Mungkin biar bisa bantu ekonomi orang itu aja sih mas. Terusin usaha ibu aja sih mas. Harapan ya moga-moga tambah lancar, itu aja sih mas. Iya, tempat produksi tambah luas. Rumah juga dari hasil ini. Ya, jaga kualitas, jujur sama konsumen gitu aja sih mas. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi untuk yang mau usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.